Ini tingkat undang-undang, teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah yang paling rendah itu adalah yang paling bawah, peraturan daerah Perda. Yang paling tinggi adalah UUD 45. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada peraturan daerah bilang apa ya misalnya ya, misalnya obat apa, misalnya peraturan daerah bilang oke, dulu pernah di Goa, Kabupaten Goa mau keluar dari sistem JKN, bilang saya nggak mau ikut JKN, saya mau pakai apa sih, Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Nah, ketika dia membuat peraturan itu kan itu peraturan kabupaten Goa, buat bahwa saya nggak mau pakai JKN, saya maunya pakai Jamkesdanya Goa. Nah, tapi peraturan presiden mengatakan bahwa seluruh wilayah di negara Indonesia harus termasuk dalam program JKN. Nah, ketika itu terjadi ada konflik bahwa ada daerah punya kebijakan lain tapi negara punya kebijakan lain atau presiden dalam hal ini, maka yang diambil adalah yang mana teman-teman? Ketika tadi misalnya dari presiden buat peraturan bahwa seluruh daerah wajib masuk ke program JKN, sedangkan Kabupaten Goa dulu pernah mau mewacanakan saya mau keluar dari JKN. Anggaplah kalau dia keluar dari JKN, ya, terus yang mana yang dianggap sah secara hukum kalau menurut hierarki ini? Peraturannya Goa atau peraturannya presiden? Presiden. Kenapa? Karena lebih tinggi sistem itu. Ya, dia lebih tinggi presiden. Makanya banyak orang menjadi presiden. Prabowo coba 4 kali teman-teman. Nah, ini singkat saja. Jadi dalam kebijakan itu biasa terkenal dengan segitiga kebijakan, yaitu ada harus tahu apa konteksnya, harus tahu apa kontennya, isinya dari kebijakan tersebut, dan juga tahu bagaimana prosesnya. Dan selain dari tiga itu, di tengahnya itu ada aktor atau pemerannya, pelakunya, siapa yang melakukan ketiga hal ini. Nah, ini gambaran sederhana yang lebih ini tahun dibuat oleh Walt dan Gilson di tahun 1994. Nah, di 2021 di upgrade dan di-update menjadi lebih seperti ini tampilannya. Ya, kelihatan ya. Tapi aja nanti teman-teman bisa baca. Oke, mohon maaf sekali lagi saya mau mengejar teman-teman bisa lihat videonya. Nah, ini mohon maaf kalau saya agak bias menggunakan teori siklus kebijakan dari Australia. Nah, jadi di Australia ada siklusnya. Kebijakan itu ada pertama identifikasi masalahnya, kemudian menganalisis kebijakan apa yang bisa dikerjakan, kemudian menganalisis apa instrumen kebijakan yang bisa digunakan, kemudian konsultasi dengan para ahli, biasanya guru-guru besar atau orang di lapangan, stakeholders, kemudian berkoordinasi. Koordinasi ini biasanya dengan apakah pemerintah atau legislatif untuk bagaimana nanti jadi kebijakannya, terus ada juga keputusan. Diputuskanlah suatu kebijakan, terus diimplementasikan dan dievaluasi kebijakannya. Ini kan menggunakan siklus ini ada 8 langkah dan dia bersifat siklus, jadi berulang terus menerus. Yang menarik adalah ada juga dari penelitian dari Australia, dia mengatakan bahwa mereka juga berusaha mencari bagaimana sih siklus kebijakan di Indonesia. Nah, yang menarik adalah ini yang saya warna. It is not possible to identify a singular policy cycle. Jadi mereka tidak bisa menemukan suatu siklus kebijakan yang tunggal di Indonesia. Ya, karena ini dibilang yang menarik adalah ini. Ada proses tadi agenda setting, penentuan masalahnya itu ada diskusinya, ada perumusannya ada koordinasinya ada, atau pengambil keputusannya ada. Nah, kemudian ada implementasinya. Nah, tapi yang menarik adalah sometimes. Ada itu artinya sometimes? Kadang-kadang diikuti oleh monitoring. Jadi kalau menurut para peneliti ini, kebijakan Indonesia ini penelitinya tahun 2017. Jadi anggaplah sebelum ini mereka menganggap bahwa kebijakan Indonesia itu untuk fase monitoring itu tidak selalu ada, tapi kadang-kadang saja. Oke. Kemudian, nah ini
The process is clearly political, not purely rational. Jadi biasanya yang bersifat politis, tidak bersifat sepenuhnya rasional. Ya, oke. Kita lanjut. 10 menit. Oke. Kita main sebentar ya, teman-teman. Kita ada kuis sedikit. Ada yang mau jadi Menteri Kesehatan? Sebelumnya saya tanya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Saya balik pertanyaannya. Ada yang mau jadi dokter? Coba angkat tangan yang mau jadi dokter. Ya. Ada yang mau jadi Menteri Kesehatan? Oke, tidak semua ada. Nah, yang sedikit saya ulang 1 menit. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat juga buat saya terutama. Jadi konon kabarnya dunia itu diciptakan 2 kali, teman-teman. Ya, yang satu pertama di alam pikiran kita bayangkan. Yang kedua adalah kenyataannya. Jadi ketika teman-teman punya suatu tujuan, pikiran saja itu kayak kalau ada yang tahu dengan hukum istilah hukum tarik menarik, ada yang pernah baca siapa tahu law of attraction. Nah, saya tuh pernah dengar itu. Jadi ya kalau teman-teman misalnya mau sesuatu itu, cara yang paling gampang adalah dipikiran terus-menerus. Atau kalau mungkin bahasa dulu anak kecil kita, cita-citanya kita jadi apa sih? Itu gratis. Punya mimpi itu gratis, teman-teman. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sebuah mimpi itu bisa terjadi karena pernah dimimpikan. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi kalau dia tiba-tiba muncul aja di depan kita. Karena kita pernah menginginkan dan kita membayangkan, makanya itu ada di depan kita. Gitu ya. Jadi kalau memang, ya terima kasih kalau di dokter Anda semuanya mau angkat tangan. Nah oke. Sekarang kalau tadi tidak ada yang mau jadi Menteri Kesehatan, ya kita pura-pura aja jadi Menteri Kesehatan ya sekarang teman-teman. Teman-teman jadi Menteri Kesehatan dihadapi dengan suatu keadaan Indonesia tentang angka kematian ibu. Awalnya menurun di 2010 ke 2015 dari awalnya 346 ke 305. Jadi ada perbaikan. Nah, tapi ternyata angka itu pun juga masih tertinggi di Asia Tenggara, angka 305 per 1000 kelahiran hidup. Nah, target globalnya ada itu SDG, Sustainable Development Goals, ada yang pernah dengar? Dulu MDGs tahun 2000, MDGs Millennium Development Goals sampai 2015 sampai 2030 dibuat SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, jadi seluruh dunia sama-sama mau bekerja sama, mau collab gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Ada 30 tujuan. Salah satunya adalah tentang menurunkan angka kematian hidup. Nah, di Indonesia punya target untuk angka kematian ibu itu 183 per 100.000 kelahiran pada tahun 2024, udah lewat kemarin. Ya, nah ini datanya dari coba ada lagi data berikutnya nggak ya? Anggaplah kita masuk pakai data 2015 teman-teman. Jadi di 2015 kita coba ya mundur ke belakang 2015 305, kita mau mencapai 183 di 2024. Sehingga berarti kita perlu menurunkan kurang lebih tiap tahun sebesar 5,5% per tahun. Nah, setelah kita teliti, kita pelajari, ternyata menunjukkan bahwa penyebab kematian langsung itu, kematian ibu yang langsung adalah satu, yang pertama hipertensi dalam kehamilan, kedua perdarahan obstetrik, misalnya perdarahan pada saat melahirkan yang tidak bisa dihentikan, perdarahan terus. Yang ketiga adalah yang lain-lain, komplikasi yang lain-lain. Komplikasi non obstetrik. Yang keempat adalah komplikasi obstetrik lainnya. Nah, kemudian ada juga data yang mengatakan bahwa ternyata kematian ibu itu 77% sakit. Ya, 77% itu terjadi di rumah sakit, 15,6% itu di rumah, 4,1% dalam perjalanan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman jadi Menteri Kesehatan, kira-kira apa kebijakannya teman-teman untuk tadi mengejar target SDGs? Targetnya tadi adalah, kita mundur lagi, 183 yang kita mau capai. Posisi sekarang kita anggap teman-teman di 2015, yaitu 305. Silakan, saya kasih waktu 5 menit boleh?
Ya, sekarang 4/1. Jadi 4/6. Silakan teman-teman merenung, berdiskusi, berpikir, terserah apapun caranya untuk tadi menjawab. Kalau teman-teman jadi Menteri Kesehatan, kebijakan apa yang akan teman-teman buat untuk mencapai target 183 per 100.000 kelahiran hidup? Oke, silakan. Atau ya bisa difoto dulu ini biar saya bisa juga ke slide berikutnya yang mengenai data penyebab kematian tertingginya. Oke, kita mau mencapai 143 dan setelah kita pelajari ternyata ya ini penyebabnya ada 4. Yang paling besar adalah hipertensi dan perdarahan. Ya, sudah 5 menit teman-teman. Ada yang boleh bantu? Siapa yang berminat? Sekali lagi tidak ada jawaban yang salah. Yang salah namanya teman punya jawaban cuma nggak disampaikan. Siapa yang berminat? Ketika teman jadi Menteri Kesehatan, mau buat kebijakan apa?
Ya, ada dari belakangnya, mau angkat tangan? Ada? Yang mau berpendapat? Ada? Adakah? Ayo, siapa? Yang mau coba jadi Menteri Kesehatan selama 5 menit? Oh boleh, siap. Silakan. Dengan siapa? Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Sunarti Hafzah. Adapun pendapat saya terkait angka kematian ibu ini, bila mana saya ditanyakan apa solusi yang bisa saya berikan. Jadi yang pertama kita perlu tahu terlebih dahulu apa penyebab angka kematian. Jadi nanti tuh kebijakan yang saya ambil, karena kita ketahui bersama bahwasanya angka kematian ibu itu disebabkan lebih banyak karena perdarahan dan juga hipertensi. Jadi mungkin yang pertama terkait perdarahan itu sendiri bisa kita cegah dengan membuat larangan pernikahan dini. Kenapa? Karena pernikahan dini itu menurut saya memiliki banyak efek, utamanya itu pada saat ibu melakukan partus. Jadi sebisa mungkin pernikahan dini itu diminimalkan. Kemudian yang kedua terkait hipertensi. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya hipertensi itu bisa disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Jadi mungkin utamanya terkait pedagang. Contohnya itu akan saya berikan aturan untuk menjual suatu produk yang sesuai dengan standar gizi yang optimal bagi ibu-ibu, sehingga pada saat misalnya obesitas ini bisa kita hindari. Selain itu juga untuk dukungan bagi keluarga, bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Dan selain itu layanan kesehatan di fasilitas rumah sakit juga perlu ditingkatkan, utamanya layanan antenatal care. Siap, terima kasih Dr. Sunarti, Ibu Menkes. Ya, saya coba pilih salah satu ya. Tadi jawabannya Dr. Sunarti yang baik sekali. Tadi yang pertama adalah pernikahan dini, yang kedua adalah kebijakan penjualan pedagang makanan dengan dengan indikator gizi yang kita harapkan. Yang ketiga tadi adalah di rumah sakit tadi apa? Sorry, antenatal care. Yang tiga itu ya. Izin saya supaya boleh memilih satu aja, antenatal care. Anggaplah, misalnya di antenatal care apa yang Dr. Sunarti mengharapkan terjadi di antenatal care? Apanya yang mau dirubah keputusannya? Maksudnya dari keputusannya berharap apa yang terjadi di kan kalau di antenatal care itu orang bisa lakukan deteksi dini terkait kemungkinan masalah yang akan terjadi pada saat kehamilan maupun partus atau bahkan setelah anaknya lahir. Jadi diharapkan tim kesehatan itu bisa lebih aktif lagi, utamanya kalau misalnya ibunya ini malas lakukan kunjungan antenatal care, sebisanya justru fasilitas misalnya dokternya ya itu yang ke rumahnya langsung untuk mencari. Oke, terima kasih. Antenatal care-nya yang menjadi kunci bahwa dia harus terlaksana. Ada yang tahu selama ini berapa direkomendasikan selama hamil? Berapa? 6 ya sekarang ya? Sudah masih 4. Dan 6 kan ya? Trimester pertama berapa? 1, kedua 2, trimester 3. Oke, jadi itu targetnya kita. Ya, kita berharap maupun di satu daerah gitu ya, misalnya di Makassar ini. Semua ibu-ibu di Makassar yang hamil mendapatkan 6 kali antenatal care. Oke, itu yang kita mau capai, itu yang kita mengharapkan terjadi. Oke, jadi oleh karena itu kita berusaha menurunkan AKI dengan cara, kenapa tadi antenatal care penting? Karena tadi tujuannya adalah untuk deteksi dini, supaya kita bisa tahu kalau memang ada hipertensi saat antenatal care, bisa kita intervensi lebih awal atau lebih dini. Oke? Jadi kita mau upaya kesehatannya kita mau melaksanakan antenatal care.
Nah, untuk melaksanakan tadi antenatal care kan dibutuhkan tadi pertama apa? Kalau dari sisi pembiayaan kesehatannya kira-kira apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan itu? Atau jangan SDM kesehatan dulu. Dari sisi SDM kesehatan, apa sih yang harus dimiliki oleh SDM kesehatan supaya dia bisa melakukan tadi itu antenatal care yang kita harapkan 6 kali kepada ibu hamil? Apanya? Dalam hal tadi konteksnya, kalau dia nggak bisa ke rumah sakit, kita jemput bola. Pertama, kompetensinya, dia harus tahu apa sih itu hipertensi, dan sampai itu nggak tahu apa itu hipertensi. Misalnya ya, jadi SDM kesehatan itu harus ngerti apa sih itu hipertensi, sehingga tadi kalau ada hipertensi bisa dideteksi. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau jemput bola, berarti SDM kesehatannya harus punya kendaraan, dan kendaraan biasanya perlu bensin, gitu ya. Jadi perlu juga ada kendaraan operasional untuk supaya tim kesehatan bisa menjangkau ke rumah-rumah. Targetnya tadi ya pokoknya 6 kali dalam 9 bulan kehamilan, 6 kali si ibu harus menjalani antenatal care. Itu tujuannya kita. Yang lainnya akan menyesuaikan. Ya tadi. Oleh karena itu untuk mencapai itu kita harus menyediakan motor atau saya kalau di Makassar wuling yang kecil itu ambulans itu mobil dokter. Nah itu harus keliling-keliling, ya itu kita sediakan. Itu konsekuensi dari keputusan supaya bisa melaksanakan plak itu. Nah tadi hubungan dengan pembiayaan, yaitu mobil kan perlu dibeli. Bensinnya kalau pakai mobil listrik nggak pakai, berarti ya casnya juga perlu dibeli listriknya supaya mobil bisa jalan. Nah kemudian dalam hal misalnya farmasi alkes atau makanan apa dalam konteks tadi antenatal care, apa hubungannya kira-kira? Biasanya ibu hamil dikasih apa sih? Asam folat, kalsium atau zat besi. Ya jadi ya itu harus kita sediakan. Jadi ketika antenatal care misalnya ibu udah punya vitamin A ini belum, zat besinya belum ya? Dari petugas memberikan vitamin itu kepada si ibu supaya bagus kehamilannya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itulah contoh kita punya keputusan bahwa kita mau menurunkan angka kematian ibu. Dengan cara apa programnya kita tadi? Antenatal care-nya kita 6 kali dalam 1 kali kehamilan ibu. Itu yang kita mau capai. Untuk mencapai itu perlu pendukung-pendukungnya tadi. SDM-nya harus ngerti, SDM-nya harus ada. Biayanya kalau mau jemput bola ke rumah-rumah ya berarti biaya juga harus ada untuk beli mobil misalnya atau beli motor. Mau dikasih juga suplemen gizi, berarti ya di farmasinya juga harus tersedia obatnya. Uangnya ada, obatnya nggak ada, sama juga bohong. Uangnya ada, saya bisa beli nih, beberapa pun hari ini saya bisa beli, sama kayak COVID kemarin. Misalnya mau beli masker, saya punya uang banyak, saya tahu kalau barangnya nggak ada ya gimana? Gitu. Ya, jadi itu semua ini saya cuma mengambil sedikit saja. Ini semua berinteraksi dalam konteks tadi ya, ini semua saling berhubungan dan saling berkorelasi untuk sekali lagi tadi tujuannya adalah menurunkan angka kematian ibu. Jadi kurang lebih itulah kalau misalnya teman-teman mau buat kebijakan ya kurang lebih seperti itu prosesnya. Ada keputusan tadi Dr. Srinarti memutuskan oke, saya mau memastikan bahwa antenatal care yang selama 6 kali dalam kehamilan itu semua terlaksana apapun caranya, whatever it costs. Tadi kalau saya kan, biasanya ibu-ibu sibuk mungkin dengan belanja, ngurus anak, ngurus suami misalnya, sehingga akhirnya dia nggak bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya jemput bola. Yang penting tercapai 6 kali tadi dalam 1 kali kehamilan, gitu. Ya, jadi itu kurang lebih sedikit gambaran kalau misalnya kita membuat kebijakan, gitu ya. Ini sedikit saja dan terlalu banyak. Nah ini sekarang yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan kita, oleh Pak Menteri dan tim. Ini teman-teman di sini karena ini berpikir sistem, jadi pasti ada bagan, ada pola, ada gambar. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Saya tidak minta terlalu banyak, saya mau sedikit saja singgung tentang SDM kesehatan, pilar kelima. Diharapkan adalah dengan transformasi kebijakan ini, SDM kesehatan itu tersedia dengan jumlah yang cukup dan merata di seluruh Indonesia. Jadi yang terjadi sekarang tenaga kesehatan itu banyak terpusat di kota-kota besar. Nah yang mau dicoba adalah bagaimana supaya itu bisa merata ke seluruh Indonesia. Selain didistribusikan ulang,
bagi yang berminat itu nih ada program kayak dulu kita dokter PTT, atau sekarang yang dokter spesialis ada WKDS, wajib kerja dokter spesialis, supaya si dokter tersebut mau ke daerah 3T, terpencil, terluar, saya lupa T satu lagi. Nah itu kan harus ada yang mau, jadi dibuatkan program seperti itu supaya tadi bisa merata di seluruh Indonesia. Nah ini secara angka dokter umum kita itu masih 0,42 per 1000 populasi. Nah WHO menyarankan 1 dokter per 1000 populasi, dokter umum. Jadi sebenarnya dari segi angka ini data 2022 masih dokter umum. Makanya mungkin akhirnya tadi yang saya bilang dari Muhammadiyah juga mengambil peran untuk bisa memproduksi dokter supaya untuk mengejar kekurangan dokter umum ini. Oke, nah ini lanjut. Sekarang jam. Oke, Nuran dapat. Sorry, sebelum saya jadi ini ada penelitian di Harvard ini, the longest study on happiness. Jadi ini penelitiannya itu dimulai dari tahun 1939 ya kalau nggak salah, sampai sekarang masih jalan penelitiannya. Jadi sudah ya 80 tahun lebih penelitian ini berjalan. Ini yang orang yang ngomong ini dia direktur penelitian keempat kalau nggak salah. Jadi udah 4 berganti direktur penelitiannya. Ini hal yang menarik yang bisa kita dapat ini pelajaran dari the longest study on happiness. Sorry. Saya ulang sebentar. Sorry. Sorry, jaringan jelek ya.
Oke, sebentar. Kelihatan nggak teksnya? Kelihatan. Nggak terlalu ya? Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them. Those pictures are bold to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors. One president of the United States. Some developed alcoholism. A few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top. And some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting. The Harvard men never asked that question.
get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. Kan tinggal dikit lagi, saya coba skip sebentar ya. Nah, jadi ini kelihatannya supaya dapat gambaran. Jadi tadi tahun 1939 kelihatan dimulai mengambil dua kelompok sampel. Satu kelompok remaja yang sekolah di Harvard, anak baru, maba. Satu lagi adalah anak remaja dari lingkungan di kota Boston yang paling miskin. Jadi ini dua kelompoknya. Ya, kelompok satu tadi itu remaja usia 17 tahun yang anak baru di Harvard. Itu satu kelompok. Yang kelompok satu lagi adalah tadi remaja juga tapi asalnya dari kelompok dari daerah kota Boston yang paling miskin. Itu diteliti. Gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang satu dari 720 itu ada yang jadi presiden Amerika katanya. Ada yang beberapa kena skizofrenia. Ada yang beberapa juga naik dari yang tadi kota paling miskin dia naik ke tangga sosial yang paling tinggi. Tapi ada yang sebaliknya, dari sosial yang tinggi dia turun ke bawah. Ini yang dia berusaha coba apa pelajarannya. Gitu ya. Soal dari sini mas saya mulai dari sore. Very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. When we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learned about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and
and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, it's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or lightening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Iya, mungkin tulisannya agak kecil ya, tapi kalau saya boleh singkat sedikit tadi. Yang penting mungkin kita sekarang kan. Ayo 1 menit lagi. Boleh nambah 5 menit? Iya, nah, ingatkan saya boleh 5 menit. Prinsipnya ini, ada yang bisa bantu nggak sedikit? Jadi kalau tadi bilang apa sih yang menjadi indikator bahwa itu orang akan hidup bahagia di usia tuanya? Ada yang dapat nggak tadi? Oh boleh. Terima kasih. Saya kira sampai. Tapi dok, dari video yang diperlihatkan tadi itu menunjukkan bahwa indikator menjadi bahagia di usia tua itu adalah memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang disayangi. Terima kasih. Iya, itu prinsipnya ya. Jadi kalau ketika di usia 50 tahun yang memprediksi bahwa orang ini apakah dia akan punya kehidupan yang lebih sehat atau lebih bahagia itu bukan level kolesterol atau mungkin gula darahnya, tapi tadi apakah dia punya hubungan yang baik atau tidak. Hubungan yang baik itu bukan berarti bahwa bukan berarti bahwa kita nggak pernah berantem, nggak pernah cekcok, nggak, justru banyak dengan itu. Tapi yang menjadi indikator hubungan yang baik adalah bahwa ketika kita percaya atau dapat mengandalkan, saya kalau tidak suami ya, mengandalkan istri kita ataupun sebaliknya, atau kalau suami istri, atau saya anak ke orang tua, ataupun anak ke kakak, adik ke kakak, kakak ke adik, hubungan apapun itu. Jadi hubungan yang baik itu bukan berarti bahwa kita nggak pernah berkelahi, semuanya aman damai saja, tidak. Justru hubungannya itu berantem-beranteman, ngelek-ngelekan atau ya apapun salah. Tapi yang membuat dia jadi hubungan baik adalah itu dia, hubungan saling percaya bahwa saya yakin saya bisa andalkan istri saya, atau kakak saya, atau adik saya, atau orang tua saya. Begitupun sebaliknya. Jadi hubungan dua arah. Nah ternyata kalau menurut penelitian ini yang berumur 79 tahun penelitiannya, itu menjadi prediktor bahwa orang bisa hidup di masa tuanya itu dengan sehat dan bahagia. Tidak hanya bahagia, dan sehat juga teman-teman. Itu yang menarik, yang perlu saya kasih lihat ini. Nah, oleh karena itu saya lanjut ke slide berikutnya. Ini 3 menit mudah-mudahan. Saya lanjut ke slide saya lagi. Nah, ini ada eksperimen menarik, namanya The Red Park Experiment atau taman bermain tikus.
Ini eksperimennya. Jadi ini dibuat oleh saya dari Instagramnya ini. Terbacakah teman-teman di sini? Di TV. Kalau di depan terbaca? Enggak ya. Oke, jadi ini tahun 79 Alexander Fleming namanya. Bruce Alexander, maaf. Dia buat penelitian The Red Park Experiment. Penelitian apakah ini Red Park? Jadi di penelitian ini si Alexander itu dia buat ada dua lingkungan atau dua daerah lah ya untuk si tikus. Satu itu daerahnya adalah si tikus tinggal dalam kandang, di penjara tikusnya. Satu lagi dan sendirian. Satu lagi daerahnya itu di tempat yang lain tikusnya itu dibuat seperti taman bermain. Ada yang kayak kincir itu buat dia lari-lari, ada tempat minumnya dan segala macamnya itu lengkap. Dan ada juga kalau yang tadi yang pertama di penjara itu dia sendirian, yang di taman bermain itu tikusnya itu ada beberapa tikus tidak sendirian. Ya, jadi ada dua setting seperti itu. Satu setting di penjara sendirian, satu lagi setting ada taman bermainnya dan ada beberapa tikus. Nah, kemudian dari sini dilihat si Alexander ini menyiapkan dua minuman. Satu minuman air putih biasa, satu lagi minumannya ada narkobanya. Ya, yang biru itu adalah air putih biasa, yang hijau adalah air ada narkobanya. Dua air ini disimpan di dua lingkungan tadi. Satu tadi lingkungan penjara dan sendirian. Satu lagi di lingkungan tadi tikusnya ada taman bermainnya dan bersama-sama rame-rame tikusnya. Nah, disimpanlah dua air ini. Nah, terus yang menarik adalah ternyata setelah dilihat diobservasi selama beberapa waktu, tikus di lokasi pertama yang di penjara sendirian itu dia lebih cenderung minum yang ada narkobanya, ada obatnya, ya. Nah, sedangkan yang di tikus yang tempat bermain dia lebih sering minum yang air putih. Kita ini nggak disuruh ya, tikusnya hidup seperti biasa saja. Cuma dari observasi ternyata seperti yang terjadi, tikus yang di penjara itu dia lebih sering minumnya yang ada narkobanya, yang di tempat bermain tikusnya lebih sering yang air putih biasa aja. Oke, nah ini sampai sini menurut saya ini sudah menarik, tapi si Alexander ini pinter, dia buat lebih menarik lagi. Gimana kalau tikusnya saya tukar? Ada tikus yang di penjara ini saya pindahkan dia ke taman bermain, yang taman bermain ini saya pindahkan ke penjara. Dia mau lihat apa yang terjadi kira-kira. Itu menurut saya penelitiannya menarik. Nah, ternyata setelah ditukar tikusnya, yang ketiga ya, next lagi. Nah, ketika ditukar pun, tikus yang awalnya di penjara, yang lebih suka minum narkotik, yang air yang ada obatnya, ada narkobanya itu, pas di taman bermain, dia lebih sering minum yang air putih. Dan sebaliknya, tikus yang awalnya di taman bermain, yang biasanya minum air putih, lebih sering minum air putih, ditaruh di penjara, dia justru lebih sering minum yang ada narkobanya. Gitu. Ya, jadi itu menariknya penelitian ini. Yang itu sempat saya lihat di beberapa Instagram saya nggak main TikTok kebetulan, hanya Instagram aja. Ada yang bilang ini efek red park effect. Jadi sekarang itu orang mulai membuat konten yang panjang, tidak pendek-pendek lagi. Karena yang pendek-pendek cenderung tadi itu seperti kecanduan narkotik. Gitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan pendek-pendek, ya akhirnya seperti orang kecanduan. Kalau nggak dapet kayak mau lagi, kalau dapet kayak mau lagi. Jadi sekarang katanya para konten kreator yang sadar akan hal ini, mereka mulai sering membuat konten yang lebih panjang. Tidak yang 30 detik habis, 30 detik habis. Gitu. Itu jadi ini yang saya mau bilang bahwa kebijakan itu bisa seperti ini. Sama-sama tikus. Tapi kalau kita membuat kebijakan ini dalam konteks bahwa ternyata lingkungan itu mempengaruhi perilakunya si tikus. Dan lingkungan itu ya dalam hal ini tadi kebijakan. Ada kebijakan ruang terbuka hijau misalnya. Kalau kita lebih hitung ekonomisnya ya mendingan itu jadiin rumah
jadiin gedung, jadiin ruko, itu mungkin lebih menguntungkan secara ekonomi. Tapi ya teman-teman bisa bayangin kalau saya teman-teman di Makassar yang agak bagus taman kotanya mungkin Taman Pakui kali ya. Itu ada kurang sih hijaunya sebenarnya. Atau kalau mau ke Unhas itu lebih hijau tuh. Teman-teman main ke Unhas itu bagaimana suasananya itu berbeda dengan teman-teman mungkin masuk di daerah kota yang memang gedung-gedung saja. Secara suasana berbeda. Itu kebijakan teman-teman. Jadi dulu pendiri Unhas itu karena dia juga pernah lihat kampus di Belanda yang seperti itu, banyak tanaman hijaunya, dia buat juga. Dulu kan Unhas itu di Kandea Jalan Sunu, dipindahkanlah ke Taman Andrea yang jauh. Kenapa harus jauh? Karena si yang dulu rektornya itu Prof. Ahmad Amiruddin, dia punya visi, saya mau buat kampus yang hijau dan ada danaunya. Saking maunya dia punya danaunya, dia punya nazar. Kalau saya bisa bangun kampus yang ada danaunya, saya akan nyemplung ke danau itu. Dan pas diresmikan itu Unhas saat itu dengan ada danaunya, nyemplunglah rektor itu ke situ, menunaikan nazarnya. Gitu. Jadi itulah kebijakan, teman-teman. Kita bisa memarah kalau mungkin kira-kira kebijakan saya apa efeknya? Kita tadi Dokter Sinarti bilang bahwa ya buat angka kematian ibunya rendah, ya kan kebijakan aja ya. Belum tentu kebijakan itu bisa punya efek seperti ini. Ada sama-sama tikus, satu tikus ada lingkungannya itu mungkin ya tadi yang penelitian pertama tadi dianggap lingkungan yang paling miskin di Boston. Namanya miskin ya mungkin sering berkelahi, sering curi-pencuri di situ, pukul-memukul dan segala macam yang orang miskin. Tapi yang tadi itu bahwa ya ada juga tadi orang yang dari awalnya miskin dia naik tangga sosial ke paling atas. Dan yang menjadi indikator tadi apa teman-teman yang teman-teman bilang tadi hubungan yang baik itu menjadi prediktor menurut penelitian itu yang paling kuat yang bisa menentukan apakah orang ini di masa tuanya dia akan sehat dan bahagia. Tidak hanya sehat teman-teman dan bahagianya. Begitu. Oke? Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf kalau saya lewat. Ya, ini saya sedikit review tadi yang kita bahas sama-sama ini ada beberapa item ini dengan beberapa hal tambahan. Adakah pertanyaan sebelum saya akhiri? Udah pada mau pulang semua kayaknya. Mengerti. Saya ini jam-jam krusial, jam terakhir. Ada pertanyaan? Pun tidak ada, insya Allah kalau saya